Banjir yang berasal dari kawasan Gunung Slamet membawa sejumlah material pasir yang diduga berasal dari lahar dingin puncak gunung. Selain pasir, banjir juga membawa material seperti kayu serta potongan pipa air bersih jenis HDPE, High Density Polyethylene. Hal itu diungkapkan Koordinator Banyumas Humanity Volunteer, Kitopo saat melakukan pemantauan di sejumlah titik. Banjir itu membawa pasir, kayu-kayu lapuk, dan pipa. Pipa-pipa ini belum diketahui pasti digunakan untuk apa. Namun berdasarkan pengamatan diduga pipa HDPE berasal dari wilayah Pemalang dan terbawa hingga hulu Sungai Pelus di wilayah Damar Payung, katanya kepada tribunjateng.com, Sabtu 24 Januari 2026. Ia menambahkan, di wilayah Kedung Nila, tepatnya di Desa Kotayasa, Kecamatan Sumbang, Banyumas terjadi endapan pasir yang sangat tebal. Kedalaman sungai yang sebelumnya berada di kisaran 8,8 meter hingga 9 meter kini menyusut drastis. Terjadi endapan kiriman sedimen berupa pasir yang sangat tebal. Di Damar Payung yang awalnya kedalaman sekitar 8-9 meter, sekarang hanya semata kaki dan penuh pasir gunung, ujarnya. Menurutnya pendangkalan sungai yang signifikan ini berpotensi meningkatkan risiko banjir susulan. Ia mengingatkan masyarakat waspada, terutama karena sejumlah kedung di Kali Pelus sudah mengalami pendangkalan. Hampir seluruh daerah aliran sungai, das, yang berhulu di Gunung Slamet, meliputi wilayah Banyumas, Purbalingga, Pemalang, dan Tegal, mengalami perubahan drastis. Air menjadi sangat keruh karena lumpur dan pasir, dan kondisi ini merusak ekosistem sungai, jelasnya. Bahkan pantauan sejumlah relawan juga menemukan pipa-pipa di kawasan wisata Juruk Jenggala, Desa Ketenger, Kecamatan Batu Raden. Pipa-pipa tersebut dipastikan bukan berasal dari pengelolaan wisata setempat. Banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di kaki Gunung Slamet, termasuk di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, diduga akibat longsoran di bawah puncak gunung. Material tersebut kemudian terbawa air hujan bersama sisa-sisa letusan Gunung Slamet yang terjadi beberapa tahun lalu. Penyebabnya kemungkinan longsor yang ada di bawah puncak Gunung Slamet dan sisa-sisa letusan Gunung Slamet pada tahun 2014, kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Banyumas, Dwi Irawan Sukma, Minggu 25 Januari 2026. Menurut Irawan, kondisi itu menyebabkan banjir bandang di seluruh aliran sungai yang berhulu di Gunung Slamet. Untuk mengantisipasi dampak banjir bandang, Irawan mengimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di sungai maupun bantara sungai. Berdasarkan perakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, BMKG, pada periode Januari ini berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang disertai petir dan angin kencang. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk sementara mengurangi aktivitas di sungai maupun bantara sungai, termasuk kegiatan mandi, mencuci, memancing, bermain, serta aktivitas lain yang berisiko untuk mengantisipasi kemungkinan peningkatan debit air, arus deras, dan kejadian yang dapat membahayakan keselamatan jiwa, ujar Irawan. Irawan mengatakan, Bupati Banyumas juga telah mengeluarkan surat edaran, C, untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi. Apabila terjadi sesuatu segera hubungi BPBD, TNI, Polri, atau organisasi kebencanaan yang ada di wilayah masing-masing, kata Irawan. Masyarakat dapat menghubungi BPBD Banyumas melalui call center 081548808886. Diberitakan sebelumnya. Banjir lumpur terjadi di sejumlah sungai di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang berhulu di Gunung Slamet, setelah diguyur hujan lebat, pada Sabtu 24 Januari 2026 dini hari. Akibatnya, para petani ikan di kawasan kaki Gunung Slamet bagian selatan merugi karena banyak ikan yang mati. Selain itu, sejumlah objek wisata air di kawasan Batu Raden dan sekitarnya, terpaksa ditutup karena dipenuhi lumpur dan material lain yang terbawa banjir bandang. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.